Halo, selamat datang kembali teman-teman di Serba-Serbi Pertanian. Kali ini kita mau berbagi cara dan sama-sama belajar ya teman-teman. Cara untuk memberikan EM4 yang sudah difermentasi terhadap kohe kambing, sapi atau ayam. Jadi kebetulan hari ini media saya itu kohe kambing teman-teman. Jadi hari ini proses untuk fermentasi kohe kambingnya menggunakan campuran E4 dengan molase. Jadi campurannya sudah saya buat teman-teman ya. E4 nya sudah saya fermentasi terlebih dahulu ya. Ini hasil dari fermentasinya. Ini lebih kurang sudah ada 1 hari lebih teman-teman. Jadi 4 plus molasenya saya menggunakan gula merah teman-teman, gula aren ya. Ini kalau dicium aromanya ya, aromanya ini ya, seperti bau manis atau seperti bau tapi yang difermentasi. Jadi ini hasil fermentasi E4 molase. Jadi ini intinya ini bisa kita campur dengan air ya, lebih kurang kalau ini tadi saya ukur ya menggunakan speed ya. Speed ini ada sekitar ini 100 cc ya. Ini ada 100 cc 10 kali speed. Ini kebetulan speednya ada ukuran 10, jadi ini ada 100. Ini bisa kita pakai terhadap 50 kilo ya kohe kambing ya yang sudah dihancurkan ya, atau yang sudah dihancurkan. Jadi ini bisa kita campur dengan air sebanyak mungkin 20 liter ya, 20 liter air ya, atau secukupnya lah untuk 50 kilo kohe ya. Jadi kenapa saya katakan itu secukupnya, karena nantinya pada saat kita menyiramnya ke media ini ya, kohe ini yang sudah kita hancurkan, itu dia tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Artinya itu basahnya itu sekitar 80% ya, katakan 100% itu banjir yaitu basah ya. Total kita kurangin setengahnya, dikurangin lagi ya Pak. Jadi 40 sampai 60% ya maksimalnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini perbedaannya ya. Kita ini katakan kering ya, ini kering ya, ini kering ya. Ini kohenya berwarna coklat ya, coklat terang. Nanti pada saat kita sudah kita kasih ya, cairan tadi ya, ini ya, perbedaannya ini. Ini dia masih kering ya, warna coklat ya, coklat muda. Nanti kalau sudah dibasahin yang artinya 40 sampai 50% basah itu ini. Nah, ini basah. Artinya jika digenggam tetap bergumpal ya, tapi tidak terlalu basah di tangan ya. Bergumpalnya itu tapi tidak basah, karena ada gumpal gini ya. Kalau basah sekali digumpal gini tetap lengket, artinya susah dipecah. Ini kalau kita pecah kembali ya, dia bahasa sehari-hari bahasanya berserak ya, berserak teman-teman. Nah ini ya, hancur lagi. Kalau yang udah bergumpal basah 70% 80% dia ketika kita pecah-pecah gini lagi dia susah bergumpal. Nah itu artinya. Jadi ini perbedaan ketika kita sudah berikan cairan 40 sampai 50% basahnya dibandingkan dengan yang masih kering ya. Ini kita katakan ini masih kering ya teman-teman. Nah ini masih kering ya. Ini kering ya. Ini kering. Ya, kering. Jadi ini tekniknya. Cuman di sini saya menggunakan E4 dicampur molase. Teman-teman yang lain mungkin punya cara lain ya. Jadi ini tutorialnya untuk bahan E4 plus molase. Jadi ini teman-teman tadi 1 liter aqua ini kan 1,5 liter. Jadi saya memberikan jumlah ya cairan molase ini, cairan E4 plus molase ini yang sudah difermentasi selama 1 hari ya, 12 jam.
sebanyak ini saya menggunakan 10 ini ya, 10 ini ya 10 cc ya, 10 mili atau 10 cc ya, artinya ke dalam 1,5 liter ya, karena ini aqua besar 1,5 liter, jadi ini kita tinggal tuang-tuang. Oke, langsung aja teman-teman kita praktekkan ya. Yang ini sini sudah saya berikan ya, jadi caranya itu supaya dia basahnya merata. Ini siki-siki taitan ya, ini dikategorikan untuk teman-teman yang bertani atau membuat lahan hijau di rumah sendiri, bukan pertanian skala besar. Kalau pertanian skala besar, kita itu menggunakan alat ya, alat siram, kemudian ya harus arealnya besar. Ini kita untuk areal-areal kecil. Jadi ini teman-teman ya, hanya untuk pertanian rumahan dibilang, yang mempunyai lahan-lahan sempit ya, di rumah ada waktu ya membuat kompos sendiri gitu. Kalau mau simpelnya sih ya beli aja di di toko-toko namanya itu, penjual bunga atau tanaman-tanaman, ini taman-taman buah ya, bibit buah itu pasti ada. Tapi kita tidak tahu apakah mereka itu murni menggunakan kohe itu masih murni atau sudah dicampur tanah. Persoalannya kan di situ, kita nggak tahu. Karena apa? Nanti setelah jadi kompos di dalam guninya dia akan seperti ini ya, warnanya agak kecoklat hitam-hitaman. Tapi kita nggak tahu tanahnya juga warnanya coklat, jadi kita sulit. Jadi kalau ini kita benar-benar dari kohe ya, ini kohenya asli. Nah, ini bisa dilihat teman-teman nih. Nah, ini kohenya. Nah, ini kohenya nih. Nah, ini kohe masih bulat-bulat nih. Nah, bulat. Jadi kita sudah tahu kalau punya kita ini murni. Nah, kan gitu. Namanya mau dipakai sendiri begitu. Nah, ini kan murni dia teman-teman. Jadi ini hasil dari buatan sendiri. Jadi kita yakin bahwasanya kompos kita ini 100% udah kohe kambing. Jadi ketika kita mau campur ke tanah gitu ya, tanah humus kita punya perbandingan ya, masing-masing berbeda, ada 1:1 terhadap yang lainnya gitu kan. Ada tanahnya 1, kohenya 2, terus sekamnya 1, ditambah lagi yang lainnya 1. Jadi kalaulah seandainya komposnya itu tidak murni ya, kita tadi berharap meletakkan komposnya itu perbandingan 2, seolah-olah dalam pikiran kita itu bahwasanya wah komposnya sudah cukup ke dalam 1 pot ya kan. Ternyata apa teman-teman, waktu kita beli yang kita takutkan dalam guninya itu udah bercampur tanah. Artinya ya, kadar nutrisi kohe yang yang 2 banding 2 tadi yang kita isi ke media tanam kita tadi ternyata tidak menjadi 100% kan begitu. Katakanlah kalau ini ya media tanah kita ambil 1 ember, kohe 2 ember, sekam 1 ember, tambah yang lain-lain gitu 1 ember. Artinya kita katakan kohe yang 2 ember tadi itu nutrisi 100% kan begitu teman-teman ya. Cara kita untuk mengaplikasi untuk mengambil perhitungannya gitu. Yang 2 ember itu kita katakan 100% sih kohenya. Kalau jadi waktu kita bikin perbandingan itu kita rasa ya nutrisi untuk tanaman itu ya dia itu sudah menerima 100% nutrisi anggapan kita. Tapi karena kita tidak tahu dari yang kita beli di toko itu bahwasanya yang kita beli 1 guni itu bahwasanya 100% kohe ya, atau yang kita takutkan tadi itu ada campur tanah, maka nutrisinya itu kan tidak sepenuhnya 100%. Jadi ketika kita kasih ke media campuran tanaman kita tanah tadi kita itu yang perbandingan 1:2 banding 1:1 yaitu tidak 100% lagi kan begitu. Nah, itu yang kita jaga kan, itu maksudnya teman-teman. Jadi tidak sulit sih sebenarnya kita membuat kompos rumahan ya, dari kohe kambing. Dia tidak kotor ya, tangan saya ini bersih ya, ini bersih nih. Ini saya pegang-pegang gini juga. Nah, ini. Nah, nanti kalau nggak terlalu kotor sih, bersih ini ya. Jadi sama ini kohenya ya, ini saya kohenya ini kalau kita pegang dia nggak kotor dan tidak berbau. Nah, karena udah perlu diproses fermentasi. Jadi teman-teman yang di rumah itu ya saran saya sih jangan malas-malas atau jijik-jijik terhadap tanaman. Toh kalau udah berbuah, kalau berbuah seperti ini teman-teman kan kita rasanya kan senang gitu kan, dari tanaman pupuk sendiri. Nah teman-teman ya, ini buahnya banyak, ini di atas kepala saya nih.
Nah ini belum lagi itu teman-teman, ini buah batang ini pun saya rasa paling tingginya tidak sampai, ini teman-teman lagi itu. Jadi banyak ini buahnya. Nah, ini muncul lagi yang baru, paling ini tingginya ya 1 meter ini. Nah, ini datang lagi yang baru, ini masih nanti kita mau sorter nih, ya, batangnya pendek ya. Jadi kepuasan itu nanti terbayar ya ketika kita membuat kompos sendiri gitu kan. Nah, dan meracik sendiri itu lebih terbayarkan ya. Bayangkan teman-teman, ini hasil kebetulan bukan stek, ini cangkok ya, cangkok begini suburnya. Ini saya baru pindah ke media tanam sekitar 1 bulan ya, dari cangkok. Nah ini bisa teman-teman lihat nih suburnya bagaimana. Nah, ini pendek ya teman-teman, ini batangnya. Nah, ini matoa ya, lagi proses kecil-kecil aja teman-teman di rumah ya, di area sempit. Saya areanya sempit sekali teman-teman, sempit. Nah ini udah ada kandang lagi sempit. Nah ini sempit, tapi mudah-mudahan ya pohonnya itu berbuah. Ini jambu merah ya, jambu merah lagi berbuah kebetulan 2. Nah ini hasilnya jumbo teman, ini jumbo. Nah ini jumbo nih 2, dan dan warnanya itu sudah merah. Ini bisa kita lihat, dan warnanya itu sudah merah nih, udah mau matang. Jadi kepuasannya itu di situ ya, kalau kita itu mau membuat kompos sendiri di waktu-waktu luang ya. Artinya ya, kita itu jangan mengandalkan selalu yang kompos-kompos di toko-toko ya gitu. Ini juga bayangin teman-teman ya, ini tanahnya hampir nggak ada. Ini potnya pendek, ini potnya paling sejengkal ini, tanahnya habis. Nah, cuman ini hampir komposnya 70% di dalam semua. Nah, ini pecah, nah, di bawah air ya. Tapi batangnya kalau teman-teman tengok ini usianya 1 tahun lebih. Nah ini mangganya nih, mensubur dia batangnya. Nanti kita mau coba stek ya, stek pucuk di sini, potong karena ini udah terlalu tinggi. Ini tingginya udah hampir 2,5 meter ya, tapi batangnya cuma segini teman-teman. Nah, ini juga ini kunyit, indukan kunyit ya, itu hasil kompos sendiri. Jadi kita itu keunggulan ketika kita menggunakan kompos buatan sendiri itu, kita tahu kan takaran nutrisi yang mau diserap oleh tanaman kita itu sendiri, bisa kita taksir 100% sudah. Kalau yang kita beli di toko nggak tahu kan, nah, itu 100% atau enggak. Tapi tidak salah kalau memang toko kita itu bisa dipercaya, memang langganan kita, ya kita bisa meminta tolong dong komposnya itu yang murni ya. Memang pasti lebih mahal. Nah, kadang-kadang kalau kita beli ada kompos 1 goni harganya 10.000 ya, udah jadi itu tinggal siap pakai. Tapi kan nggak mungkin sih 10.000 udah siap pakai gitu kan, apalagi dapat mereka gitu. Nah, nanti kalau jual 25.000 pasti banyak yang komplain, wah kompos aja mahal 25.000 ketimbang pupuk kimia gitu kan. Jadi nggak apa-apa, mahal sedikit nggak apa-apa kalau kita mau beli jadi, yang mau nggak mau ribet gitu. Tapi kalau kita ada waktu ya, waktu kita banyak kosong atau hari-hari Minggu, boleh, karena ini tidak perlu ditunggu-tunggu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja prakteknya cara menyemprotkannya. Jadi ini tadi yang masih kering, ini sudah saya campurkan ya dengan M4 yang sudah saya campur dengan air kembali ya. Ini hasil molase sudah campur dengan air 1,5 liter dengan perbandingan 10 mili atau 10 cc molase M4 plus molasenya yang sudah difermentasi selama 1 hari atau 12 jam. Lebih lama lebih bagus. Sebetulnya ini kalau kita mau tambahkan lagi campuran M4 dan molase tadi, bagaimana itu jika diberikan 20 speed ke dalam 1,5 liter airnya tadi, oh nggak apa-apa, makin bagus. Nah, cuman kita kalau mau olahannya banyak ya sampai 1 ton, wah itu biar hemat aja, karena fungsinya hampir sama. Karena ini nanti supaya bakteri-bakteri baiknya itu mengurai ya. Oke teman-teman, jadi saya itu caranya begini ya, supaya itu rata ya kan. Karena ini sistem untuk penggunaan rumahan, tidak terlalu banyak. Mungkin saya di sini ada sekitar 10 pot aja ya, pot 35 liter ini ya. Itu jambu kristal ya, lagi banyak buah juga. Ini saya tidak banyak-banyak, jadi ini saya campur dulu begini ya. Oke ya, oke kita
aduk ya. Ini pakai adukan semen ini ya. Nah, diginiin aja teman-teman ya, diginiin. Mohon maaf teman-teman videonya jika goyang-goyang karena saya ini ngerekamnya sambil megang tripodnya, nggak tahu entah kemana, nggak kelihatan. Nah kan langsung rata nih teman-teman. Jadi ngaduknya itu seperti kita ngaduk tukang lagi ngaduk semen dengan pasir itu, hampir mirip-mirip. Nah ini udah kelihatan. Nah, jika ini rasanya ada bergumpal, diginikan saja itu langsung pecah. Jadi airnya yang bergumpal tadi bisa meresap ke tempat yang masih kering ya, komposnya masih kering. Nah ini teman udah. Nah ini kita taruh sini ya, simple aja teman-teman. Baru kita masuk ke tambahan lagi ya. Nah, ini. Oke, kita buka lagi nih ya, sedikit aja ya, karena ini komposnya nih bisa dipakai untuk 4-5 tanaman ya, tanaman besar ya maksudnya ya, yang ukuran sampai 35 liter berarti ini udah bisa, karena nanti kan dicampur tanah lagi, perbandingannya kita atur sendiri ya. Ini berapa banyak nanti tanahnya ya, kita mau banyakin kohenya ya, komposnya suka kita gitu ya. Ini teman, ini udah biar kemeresap. Jadi bawahnya kan belum, jadi ini kita cacah begini dulu ya, seperti tukang semen tadi ya, seperti bangunan, sambil hitung-hitung olahraga kalau kita ini sore atau pagi hari ya, dan hitung-hitung sambil belajar, makin mahir ya, maaf, karena kita nggak tahu kedepannya ini kehidupan kita ini apakah bisa bertahan dengan bekerja terus ya dengan orang, atau beli terus ini kebutuhan sumber makanan kita dari buah-buahan, sayuran, cabai, tomat, apakah kita bertahan membeli terus atau bagaimana. Jadi tidak salahnya mulai kita belajar bertani ya, mengarah ke penghijauan ya. Kita juga ikut membantu program pemerintah penghijauan ya, penghijauan lingkungan ya. Semakin banyak kita tanam pohon-pohon di sekitar rumah kita, maka udara segar akan baik kepada tubuh kita dan berefek kepada kita dan lingkungan kita sendiri ya. Jadi kita lebih sehat teman-teman, tidak lagi kimia-kimiaan. Oke ya, ini ya udah nih ya, ini tinggal sedikit lagi ya. Ini kita ambil lagi separuhnya ya. Ya jadi ini kita buat lagi ya, kita siram-siram begini ya. Nah, biarkan dia meresap sebentar, tunggu ya, langsung dibalik ya, langsung aja ya, dari warna coklat terang jadi warnanya coklat kehitam-hitaman, itu tandanya airnya sudah meresap merata. Nah, intinya jangan sampai basah 70% ya, 40-50 itu saja target kita. Oke, nah ini kan langsung otomatis. Nah ini jadi kira-kira seperti ini teman ya, teman-teman, untuk mengolah kompos secara rumahan ya, kalau tidak kita mau beli. Oke teman-teman, nah ini ya, teman-teman ya, next video saya akan menggunakan tripod supaya lebih tenang videonya, tangannya. Jadi kali ini mohon maaf ya teman-teman, karena caranya itu mungkin ikut goyang-goyang, karena badan saya juga ikut goyang-goyang ini. Dan saya juga ditemani nih sama teman kita namanya Boli. Maaf teman-teman, intermezzo. Dari tadi dia menunggu urat ya, dikiranya ada urat nih dalam ini, ternyata nggak ada, ini jinak dia. Jadi ini kita aduk-aduk lagi ya, aduk ya. Nah, ini karena terakhir ya, langsung aja semua biar tidak lama ya. Ini video saya sebenarnya udah lama, 20 menit ada nih ya durasinya ya, karena saya pengen ya, belajar juga gitu dari teman-teman yang lain ya. Nanti di kolom komentar ya dibantu tambah-tambahan dan masukannya, kita sama-sama belajar untuk pertanian Indonesia yang semakin sukses. Jadi kita itu tidak kekurangan pangan ya. Nah ini teman-teman, ternyata ini cukup ya. Ini sepertinya sih kurang sedikit, tidak apa-apa, kita taruh sedikit lagi ya. Ini karena tinggal dikit ya, itu tanggung ya, sayang ya, kita habiskan aja ya, nanti kita aduk ya.
ini sudah hampir 45 sampai 50% basah nih. Ya, oke teman-teman, ya, nanti saya lanjutkan. Saya cukup untuk menyampaikan dulu ya, biar videonya jangan terlalu panjang. Ini sudah sampai 20 menit ya. Jadi itu kira-kira teman untuk kita mengolah kompos secara rumahan ya, yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, tangan kita bersih, nggak ada terlalu kotor-kotor lah ya. Ini jangan kita merasa jijik, demi untuk tanaman kita sendiri. Hasilnya nanti yang memuaskan, itu yang membayar. Selama ini kita mau semangat dan rajin. Oke teman-teman, sekian dulu video cara untuk memberikan EM4 plus molase yang sudah difermentasikan kepada kohe kambing. Ya teman-teman, sekian dari kita. Salam pertanian Indonesia, sukses. Ditunggu teks videonya lagi.